Pemirsa, 3 terduga pengedar narkoba di Ciamis, Jawa Barat ditangkap jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis. Polisi menyita 11 paket sabu siap edar seberat 12,34 gram, 5 butir ekstasi, daun ganja kering, dan ratusan butir psikotropika. Tim Satres Narkoba Polres Ciamis membuntuti para terduga hingga di kediaman yang dijadikan tempat persembunyiannya dan transaksi narkoba. Polisi langsung melakukan penggerebekan. Dari penangkapan, polisi mengamankan 3 orang tersangka berinisial D, M, dan R, warga Kabupaten Ciamis. Para tersangka masing-masing berperan sebagai pengedar narkoba yang beroperasi di wilayah perkotaan Ciamis. Polisi mengamankan 11 bukti paket sabu siap edar seberat 12,34 gram, 5 butir ekstasi, daun ganja kering, ratusan butir psikotropika, alat hisap, dan 2 timbangan digital. Modus operandi mereka selama mengedarkan sabu adalah dengan sistem tempel, di mana barang diletakkan di suatu tempat yang sudah disepakati tanpa bertatap muka langsung. Sementara komunikasi dan transaksi dilakukan secara rahasia melalui aplikasi pesan singkat. Modus daripada tersangka yaitu memesan menggunakan media sosial, WhatsApp, kemudian mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang sudah ditentukan. Kemudian tersangka menempelkan atau menyimpan paket sabu-sabu di lokasi dekat dengan pemesan. Kemudian tersangka mengirimkan Sherlock dan foto paket sabu tersebut. Selanjutnya Sherlock dan foto paket sabu dikirimkan kepada pengguna ketika yang melakukan pemesanan barang tersebut. Ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Ciamis untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Kasus penculikan bocah perempuan berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan mengungkap fakta mengejutkan dari tersangka Sri Yuliana. Salah seorang anak Sri Yuliana mengungkap 2 adiknya yang masih balita juga dijual oleh ibunya. Penculik bocah perempuan berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan, Sri Yuliana, belakangan terungkap telah menjual 2 anak kandungnya yang masih balita. Fakta mengejutkan ini berdasarkan pengakuan anak pelaku yang masih berusia 9 tahun saat berada di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Menurut petugas, Sri Yuliana sendiri diketahui memiliki 5 anak. Kini anak-anak Sri berada di bawah perlindungan Dinas PPA Makassar. 2 anak pelaku sementara ditampung di rumah aman karena tidak memiliki keluarga yang dapat menjamin keselamatan mereka. Sri Yuliana sebelumnya ditangkap pekan lalu setelah menculik bocah perempuan berusia 4 tahun di Taman Pakui Sayang, Makassar, Sulawesi Selatan dan menjualnya seharga 3 juta rupiah. Siapa namanya itu? Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polda Sulawesi Selatan dan Bareskrim Polri melacak jejak digital para tersangka dalam melakukan transaksi ilegal berkedok adopsi. Sejauh ini polisi telah menetapkan 4 tersangka penculikan dan penjualan bilkis. Kasus penculikan balita 4 tahun yang berhasil ditemukan di Jambi beberapa waktu lalu membuat Polda Sulawesi Selatan mengungkap sejumlah tempat kejadian perkara terkait kasus perdagangan anak di daerah lain. Pengembangan kasus perdagangan anak ini melibatkan Bareskrim Polri mengingat sejumlah TKP yang berada di luar yurisdiksi Polda Sulawesi Selatan sehingga menjadi hambatan dalam penyelidikan. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka. Para tersangka diduga memperjualbelikan korban hingga 3 kali. Perkembangan ini ada beberapa TKP yang kaitannya dengan penjualan anak ataupun bayi yang terjadi. Saat ini tersangka sudah berbicara terkait TKP lain, yaitu ada
TKP di Polda Bali, kemudian TKP Polda Jawa Tengah, TKP Polda Jambi, dan TKP Polda Kepri. Ini terus pendalaman, kami sudah berkoordinasi dengan Baris Krim Polri. Diketahui pengungkapan kasus penculikan balita 4 tahun yang berhasil ditemukan di Jambi merupakan bukti nyata bahwa polisi hadir dalam rangka melaksanakan upaya-upaya perlindungan kepada masyarakat dalam wujud penegakan hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, saat kasus hilangnya Kenzi Alvarezi, anak asal Kabupaten Bungo, Jambi, kembali viral, beredar video seorang anak suku anak dalam yang mirip dengan Kenzi. Polisi pun bergerak menyelidiki dan memastikan bahwa bocah suku anak dalam tersebut bukanlah Kenzi yang hilang 3 tahun lalu. Sempat viral di media sosial, seorang bocah warga suku anak dalam disebut-sebut mirip dengan Kenzi Alvarezi, warga Bungo Jambi yang hilang sejak 3 tahun lalu. Terkait hal ini, kepala suku anak dalam pun membantah dengan keras. Ia pun berharap wajah anak suku dalam ini tak lagi viral di media sosial. Ya, perkenalkan, nama saya Temenggung John yang di Desa Mentawa. Inilah anak kami yang dipiral-piralkan sama netizen. Jadi ini asli anak suku dalam. Asli anak suku dalam, lahirnya di Mentawa. Jadi untuk saat ini kami pokoknya tidak terima lagi anak kami dipira-pira lagi. Polisi pun telah menyelidiki dan menelusuri hal ini. Polisi memastikan bocah asal suku anak dalam yang viral tersebut bukanlah Kenzi. Saya menghimbau kepada para masyarakat yang memberikan informasi, saya ucapkan terima kasih. Namun dari pengecekan benar adanya, yaitu dasarnya dari kakak, kemudian kita klarifikasi kepada orang tuanya bahwa yang mirip dengan Kenzi itu adalah bukan Kenzi. Sebelumnya, Kenzi Alvarezi, warga Desa Danau, Kecamatan Pelapat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, hilang pada 1 September 2022 silam. Kenzi yang saat itu berusia 3 tahun diduga diculik oleh seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor. Polres Bungo telah membentuk tim khusus untuk mendalami kasus penculikan ini dan berharap Kenzi segera ditemukan. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV yang terpasang di sebuah toko velg mobil yang berada di Jalan Mutiara Gading City, Desa Bablan Kota, Kecamatan Bablan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang akan berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor dipepet oleh 4 orang pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor. Usai dipepet, korban terjatuh dari sepeda motornya lalu dibacok oleh para pelaku. Selain itu, salah seorang pelaku yang membawa senjata api sempat meletuskan sebanyak 3 kali. Usai berhasil melakukan aksinya, para pelaku langsung melarikan diri. Akibatnya, korban kehilangan sepeda motor dan 1 unit telepon genggam. Aksi pembegalan di wilayah tersebut bukan pertama kali terjadi. Warga berharap petugas kepolisian dapat melakukan patroli rutin di wilayah rawan aksi pembegalan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Usai diperiksa selama 9 jam, Roy Suryo CS keluar dari gedung Direkrimum Polda Metro Jaya. Roy Suryo selesai menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Dan keluar ruangan sekitar pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Juru bicara Roy Suryo CS menyebut pemeriksaan berjalan dengan baik. Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa diberlakukan dengan baik oleh penyidik.
mereka diperiksa dengan ya seratusan pertanyaan. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Rismon, dan Dr. Tifa juga kooperatif. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah saya mengatakan dengan tidak ditahan Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Jadi biarkanlah mereka hari ini cooling down dulu, tidak mengeluarkan press statement apa-apa, menggunakan hak tenangnya untuk bertafakur kembali dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang sah dan sudah diakui di Republik Indonesia ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan perjuangan kita tetap berada di jalur konstitusional. Selama 9 jam, Roy Suryo dicecar 157 pertanyaan. Polisi menyebut ketiga tersangka tidak ditahan karena mengajukan saksi dan ahli meringankan. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Sebelumnya pemirsa, puluhan orang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara menggelar unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya. Mereka mendesak agar polisi segera menahan tersangka Roy Suryo CS. Puluhan orang yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara berunjuk rasa di depan Polda Metro Jaya Kamis pagi. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pemeriksaan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk bertuliskan desakan agar Roy Suryo, Rismon Sianipar, serta Dr. Tifa ditangkap dan ditahan. Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu Ade Darmawan mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap kasus dugaan penyebaran tuduhan palsu dan manipulasi digital dokumen ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini kembali pada kewenangan penyidik. Dalam artian apapun hari ini yang terjadi itu adalah murni dari kewenangan penyidik. Bahwa ketika terjadi pemeriksaan hari ini, kemudian Bang Roy dengan PD-nya saya lihat bahwa membawa bukti-bukti counter dan lain sebagainya, bahwa kita harus melihat bahwa ketika kita melaporkan seseorang, beban pembuktian itu ada sama kami sebagai pelapor, bukan kepada pihak terlapor.
Nah, yang aktif saat ini ya sampai saat ini adalah tentu Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena pelapor sudah menyerahkan persoalan ini kepada pihak kepolisian, sehingga dalam tahap pemeriksaan nanti ya kan sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik, tentunya pertanyaan-pertanyaan itu mengkerucut nantinya untuk menjerat ya masing-masing terlapor ini. Menjerat dalam artian bukan suatu hal yang kriminalisasi. Sementara itu pemirsa, Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan 8 tersangka dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Para tersangka disebut telah memanipulasi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Mereka diperiksa sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka di kasus ijazah Jokowi ini. Dalam unggahan di akun media sosial X, Dr. Tifa menyampaikan 5 pandangan, diantaranya ada upaya membungkam kerja ilmiah dan adanya indikasi kriminalisasi yang dijalankan bukan institusi. Selain itu, Dr. Tifa juga meminta agar penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun tidak dibiarkan. Di akhir postingannya, Dr. Tifa juga mencantumkan 9 nama pendamping hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Dr. Tifa dan kawan-kawan menjadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Total ada 8 tersangka dan dibagi ke dalam 2 klaster. Tim Liputan iNews melaporkan. 13 pasien korban ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara masih dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 12 pasien menjalani perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Pradono Hangjoyo, menyatakan kondisi pasien yang dirawat mengalami luka pada pendengaran akibat suara ledakan. Sementara 1 pasien yang berada di ICU dengan luka bakar tingkat 3 memerlukan cangkok kulit sehingga dirujuk ke RSCM. Sejauh ini kondisi keseluruhan korban sudah mulai membaik. Jumlah pasien rawat inap 12 orang. Kondisi jasmaninya terus membaik dari hari ke hari dan mereka dirawat di ruang ranap biasa. Penanganan di RSCJ Cempaka Putih dilakukan secara terpadu dan holistik ya, meliputi penanganan kondisi medik, itu unsur utamanya dari dokter-dokter kami, dan psikososial oleh tim psikologi kepolisian, pendampingan dari Dinas Pendidikan dan juga dari KPAI. Fokus kami saat ini setelah hampir seminggu ya, adalah pada penanganan kondisi penurunan indera pendengaran pada pasien. Hampir semua pasien telah dilakukan pemeriksaan audiometri pada kedua telinganya untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat akibat dampak dari trauma akustik karena ledakan. Pemirsa, polisi mengungkap ada motif dendam di balik aksi siswa yang membawa bom di SMA Negeri 72 Jakarta. Menurut juru bicara Densus 88, dendam tersebut muncul sejak awal tahun 2025. Kenapa tuh? Polda Metro Jaya mengungkap motif dibalik ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Jumat lalu. Juru bicara Densus 88 AKBP Maindra Eka Wardana ungkap motif pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dalam ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Menurut AKBP Maindra, pelaku hanya punya dendam atas perbuatan yang diterima sejak awal tahun 2025. Namun jubir Densus tersebut tidak menjelaskan secara rinci perbuatan yang diterima terduga pelaku. Awal tahun yang bersangkutan sudah mulai melakukan pencarian ya. Ketika tadi disebutkan Pak Dirkrim merasa tertindas gitu ya, merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa.
Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam, gitu, dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Nah, di sini dia mencoba untuk mencari, bahkan di situs website, bagaimana orang-orang itu meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau mengalami kekerasan secara keji maupun dengan berbagai tingkatannya, gitu. Siswa yang meledakkan bom di sekolah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Saat ini, terduga pelaku yang juga menjadi korban masih menjalani perawatan intensif. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menyoroti kasus sengketa lahan yang melibatkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Menurutnya, JK menjadi korban modus mafia tanah. Jobalang. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Masa penjualikan punya tanah seluas ini? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan, dari rekayasa macam-macam, permainan liput. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tambalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai mafia tanah. Menko Polhukam 2019 hingga 2024 Mahfud MD pun turut menyoroti kasus ini. Menurutnya, JK menjadi korban dari mafia tanah. Lebih jauh, dirinya menilai modus yang dilakukan oleh mafia tanah umum dilakukan untuk menguasai tanah seseorang. Dalam hal ini, Mahfud juga menilai para mafia tanah seringkali bermain dengan oknum BPN dan oknum aparat untuk melakukan pemalsuan sertifikat. Apa yang terjadi Pak JK ini adalah modus yang umum dilakukan oleh penggarung atau oleh mafia tanah. Mengambil tanah orang atau tanah negara dengan cara memalsu sertifikat dulu atau memaksa ada sertifikat lain, lalu yang punya, yang asli itu disuruh gugat ke pengadilan. Sama kan dengan Pak JK, dia punya tanah, udah beli. Ya, 35 tahun lalu 35 katanya. tahun sudah beli, dia punya sertifikat, disuruh jaga ke orang. Lalu orang yang disuruh jaga ini disuruh jual, iya kan? Padahal dia tidak punya atas tanah itu. Lalu diketahui bahwa itu punya Pak JK, tidak boleh dijual, tapi sertifikatnya udah keluar, dijual oleh orang ini. Nah, gimana cara menjual? Main dengan BPN, main dengan aparat, main dengan apa, keluar sertifikat. Lalu disuruh menggugat kan? Pak JK sebagai korban suruh menggugat. Lalu dia tidak merasa menjual, kok suruh menggugat. Orang lain yang tidak punya hak menjual suruh menggugat. Nanti kalau menggugat ke pengadilan kalah. Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai mafia tanah. JK pun mengklaim tanah tersebut telah dibeli secara sah sejak 35 tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebut mafia tanah tidak akan habis hingga kiamat. Nusron mengaku saat ini tengah berbenah di tubuh BPN. Sampai kiamat pun pasti akan ada, kiamat kurang 2 hari pun itu masih akan ada. Selama apa? Namanya mafia tanah itu tindak kejahatan. Orang bertindak jahat itu pasti ada. Caranya gimana caranya? Ya udah, caranya adalah orang BPN harus kuat, harus proper, ya kan? Harus proper, tidak tergoda dan kuat, tegas dalam prinsip, tegas dalam menegakkan aturan. Itu aja cukup. Kalau kita melarang orang berbuat jahat, semua orang ini ada potensi untuk berbuat jahat masalahnya. Yang penting kita yang sebagai regulator ini tidak mau diajak kong kali kong berbuat jahat, dia tidak mungkin.
Beralih ke informasi berikut, pemirsa, 2 guru di Luwu Utara yang dipecat karena membantu membayarkan gaji guru honorer mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden memberikan surat rehabilitasi, mengembalikan nama baik keduanya setelah menghadapi kasus hukum sampai tingkat kasasi. Dua guru asal Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal, kini bisa bernafas lega. Setelah berjuang 5 tahun mencari keadilan, 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara ini mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden memulihkan nama baik, harkat martabat, dan hak-hak Abdul Muiz serta Rasnal. Penandatanganan keputusan rehabilitasi hukum untuk kedua guru langsung dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma Rabu malam usai kunjungan kerja dari luar negeri. Rasnal dan Abdul Muiz diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN karena 5 tahun lalu membantu 10 guru honorer yang tidak digaji dengan pungutan Rp20.000 per orang tua siswa. Niat baik justru membuat mereka berhadapan dengan hukum hingga persidangan sampai akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial dan juga kemudian Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI dan kami terima, dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Dan kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru dari SMA 1 ya, salah satu Luwu Utara gitu. Dengan harapan ini dapat mengembalikan nama baik beliau berdua. Apapun yang sudah terjadi itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita lindungi. Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi, dan itu sebuah, saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih pada Bapak Mensesnek dan teman-teman Partai Gerindra. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan direhab kami punya nama baik. Terima kasih teman-teman media. Harapan ke depannya seperti apa Pak setelah mendapatkan rehabilitasi? Semua ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru yang sedang berjuang di lapangan, dan itu sekarang ini teman-teman ini selalu dihantui bahwa kalau kita sedikit berbuat salah selalu ada hukuman-hukuman yang tidak pantas. Pemberian rehabilitasi hukum ini diputus berdasarkan adanya aspirasi dari masyarakat di media sosial. Lewat rehabilitasi ini, otomatis nama baik serta hak 2 guru Luwu Utara ini dipulihkan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, maksud kami Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Putusan ini membuat polisi harus mengundurkan diri dan tak lagi berstatus sebagai anggota aktif Polri jika hendak menjabat di luar institusi Polri. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tidak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu.
Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara nomor 114/PUU-23/2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, kekerasan oleh pemukim Israel kepada warga Palestina terus meningkat. Sekelompok pemukim Israel dilaporkan melakukan serangan besar-besaran ke sebuah pabrik di tepi barat Palestina. Pemukim ilegal Israel kembali melakukan serangan besar-besaran di berbagai wilayah di tepi barat. Di Tulkarem, barat laut tepi barat, pemukim Israel melakukan serangan besar-besaran di kawasan industri di timur kota dekat Beit Lit yang menyebabkan kebakaran besar dan melukai sejumlah warga. Pemukim ilegal Israel membakar sejumlah kendaraan di dalam kawasan industri termasuk 4 truk milik pabrik susu dan menyebabkan kerusakan pada pabrik tersebut. Serangan tersebut juga mencakup area pertanian, ruang timah, dan tenda milik warga Palestina yang terdiri dari beberapa keluarga. Pemukim ilegal juga melemparkan batu ke arah warga dan melukai 2 warga Palestina di bagian kepala. Pasukan pendudukan Israel juga dilaporkan menyerbu daerah tersebut dan memberikan perlindungan bagi para pemukim. Polisi Israel melarang sejumlah umat Kristiani untuk memasuki sebuah gereja di Yerusalem. Mereka memblokade akses bahkan menyerang jemaat yang mencoba untuk masuk ke dalam gereja. Rekaman amatir menunjukkan sejumlah personel kepolisian Israel mengadang umat Kristiani di Yerusalem yang ingin beribadah ke gereja. Mereka memblokade akses masuk ke gereja serta memasang pagar di sekitar. Sejumlah jemaat pun berupaya untuk menerobos masuk namun didorong oleh para personel kepolisian. Ketegangan antara polisi dan jemaat gereja pun terlihat, teriakan serta dorongan juga mewarnai situasi di halaman depan gereja. Insiden ini pun memicu kecaman warganet yang menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak beribadah. Sementara itu pemirsa, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengumumkan akan memberikan bantuan sebesar 46 juta euro kepada otoritas Palestina. Pihaknya juga berjanji untuk memantau secara ketat Israel dan Hamas guna mematuhi perjanjian damai. Spanyol mengungkapkan dukungannya atas warga Palestina. Janji itu muncul hanya beberapa minggu setelah Parlemen Spanyol menyetujui larangan permanen atas ekspor dan impor teknologi pertahanan dan penggunaan ganda ke dan dari Israel. Hal ini merupakan sebuah langkah yang secara luas dilihat sebagai sinyal politik penentangan Madrid terhadap konflik Gaza. Menurut pemerintah Spanyol, paket bantuan senilai 46 juta euro akan dikirim untuk mendukung pemerintahan Palestina. Dana tersebut akan membantu memastikan stabilitas keuangan otoritas Palestina dengan menanggung gaji dan layanan penting. De hecho, les anuncio que la semana que viene el gobierno transferirá a la autoridad palestina 46 millones de euros extraordinarios en ayuda socioeconómica a través de programas europeos. Saat ini otoritas Palestina meluncurkan rencana rekonstruksi 5 tahun senilai 67 miliar dolar Amerika Serikat pada pertengahan Oktober dalam upaya memulihkan pemerintahan penuh atas daerah kantong sebagai bagian dari negara Palestina di masa depan.
Sementara pemirsa, Israel mulai membangun tembok perbatasan baru di wilayah Lebanon. Hal ini pun memicu kekhawatiran penduduk setempat akan adanya perampasan tanah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program iNews Malam hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Israel mulai membangun tembok perbatasan baru di dekat kota Ait Harun di Lebanon Selatan. Nampak alat berat sedang membangun tembok di sebuah pos yang sebelumnya direbut oleh tentara Israel saat berperang melawan Hizbullah tahun lalu. Kendaraan militer dan tank Israel juga terlihat bergerak di area tersebut. Warga setempat pun khawatir bahwa Israel mungkin berusaha memperluas kendali teritorialnya dan akan merampas tanah mereka. Presiden Lebanon Joseph Aoun menyatakan bahwa negaranya belum menerima tanggapan apapun dari Israel melalui mediasi AS mengenai negosiasi pengembalian wilayah yang diduduki. Diketahui Israel telah melancarkan beberapa serangan di wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah berlaku pada 27 November 2024. Tentara Israel juga mempertahankan kendali atas 5 bukit di Lebanon Selatan yang didudukinya pada awal perang.